Halo, apa kabar semua? Kembali dengan Putra Reza di Project Review. Apa kabar? Semoga masih sehat selalu. Jadi, sesuai judulnya, kali ini saya akan kembali ngasih rekomendasi aksesoris alias perintilan-perintilan yang semoga cocok dan berguna buat kamu. Karena kalau nggak berguna, buat apa juga direkomendasiin. Untuk edisi kali ini, saya punya 6 produk dari 5 kategori yang mana sebagian besar udah pernah saya bahas di Instagram Story. Jadi buat kamu yang mungkin waktu itu udah sempet lihat, namun belum sempet swipe up link pembeliannya, bisa langsung cek pada kolom deskripsi di bawah. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama, saya punya seperangkat kabel dan konektor dari Unit. Waktu pertama lihat produk ini pas browsing, saya tuh kayak, wah, kenapa nggak dari dulu ya punya begini? Ini bakal guna banget. Dalam kotak kecil ini terdapat kabel dan juga konektor buat berbagai interface. Untuk kabel utamanya ada Type-C to Type-C, nggak panjang namun cukup. Untuk melengkapi, di sekelilingnya ada konektor masing-masing untuk micro USB, lightning-nya iPhone, dan juga USB-A. Jadi, kombinasinya itu bisa macam-macam sesuai sama kebutuhan. Selain itu, ada tambahan juga berupa SIM card ejector, tempat naruh micro SD, dan 2 untuk nano SIM card. Kurang lebih beginilah kalau kotaknya diisi penuh. Lalu, buat apa sih sebenarnya benda kayak gini? Ini cocok banget buat kamu yang males bawa banyak kabel dengan berbagai interface. Jadi misalnya kamu pakai Android itu USB-C, terus pakai iPhone juga, terus mungkin punya aksesoris lain yang pakai micro USB, satu kotak dari Unit udah mengcover semuanya. Namun saya sebenarnya lebih merekomendasikan untuk tetap menggunakan kabel yang biasa kamu gunakan sehari-hari dan menjadikan Unit sebagai cadangan yang ada di tas. Jadi misalnya sewaktu-waktu kabel kamu mungkin rusak, hilang, ketinggalan, atau ada teman mau pinjem, siapa tahu gebetan gitu, sayang banget kalau nggak dipinjemin, kamu punya cadangan yang lengkap. Jadi nggak ada cerita lagi kamu nggak punya kabelnya. Gimana? Bener kan? Lalu menjawab pertanyaan yang juga saya dapatkan waktu posting barang ini di Instagram, apakah dengan model konektor tetap bisa menggunakan fitur fast charging? Kalau saya tes di handphone kayak Xiaomi sama Samsung itu masih bisa, di iPhone juga tetap cepet. Jadi kesimpulannya, untuk fast charging masih bisa dipakai, kecuali handphone kamu butuh kabel khusus kayak Oppo atau Realme dengan VOOC flash chargingnya. Oh ya, satu lagi, kotaknya ini bisa dialihfungsikan sebagai stand. Jadi kalau diputer, di bagian belakang ada bagian plastik glossy dan ini bisa dibuka sebagai dudukan handphone. Nggak tahu bisa nahan seberapa berat, tapi untuk Galaxy S20 Ultra yang sebenarnya udah lumayan berat, ternyata masih oke. Lanjut untuk yang kedua, ini ada benda yang namanya MOV-X. Benda ini beberapa kali udah saya lihat dipakai oleh reviewer di luar negeri dan setelah cek, ternyata udah ada yang jual di Indonesia. Secara umum benda ini sebenarnya kayak earring, tapi dengan tampilan menurut saya lebih cakep. Ada beberapa varian warna yang bisa dipilih dan ukurannya pun ada alternatif mulai yang kecil untuk handphone sampai yang besar untuk tablet. Cara pasangnya sama kayak earring tadi, harus nempel di bagian belakang HP, namun perekatnya ini tidak permanen alias bisa dilepas. Jadi misalnya kamu punya 2 handphone, mau ditukar-tukar, itu bisa. Daya rekatnya juga bagus, cuma saya nggak menyarankan sering-sering dibuka ya, karena pastinya akan kendor pada akhirnya. Untuk fungsi seperti yang tadi saya bilang kayak earring, cuma bedanya kalau di earring cuma masuk 1 jari, MOV-X bisa masuk sampai 4 jari. Cukup berguna buat beberapa kesempatan seperti misalnya bagi yang suka scrolling sambil tiduran biar nggak ketimpa handphone kalau lepas. Selain itu, di bagian belakangnya juga bisa ditarik dan dilipat jadi stand. Mau landscape atau portrait nggak masalah. Satu lagi sekaligus favorit saya adalah hadirnya slot yang bisa nyimpen kartu atau uang kertas. Nyaman banget kalau misalnya cuma pingin belanja sebentar ke minimarket tapi males bawa dompet. Tinggal selipin kartu ATM dan uang secukupnya, beres. Tapi meskipun benda ini bagus sebenarnya, ada 2 catatan penting yang harus diketahui ya, sebut saja kekurangan lah. Pertama adalah nggak bisa pakai NFC karena nggak tembus. Sedangkan yang kedua, tidak bisa juga pakai wireless charging. Tapi kalau kedua hal tersebut nggak masalah, sebenarnya oke-oke aja pakai MOV-X. Selanjutnya, ada benda yang sebenarnya sudah ada sejak bertahun lamanya, namun saya baru dapat enaknya pakai sekarang, yaitu LazyPod. Ya, benda ini nggak perlu jelasin panjang lebar buat apaan, karena udah jelas buat naruh handphone atau tablet. Tapi yang lebih penting sebenarnya, kondisi pemakaian kayak gimana sih yang cocok dengan LazyPod. Kalau buat saya,
ini bisa buat naruh iPad di samping begini. Jadi kayak layar tambahan, misal saya mau buka aplikasi lain ketika lagi laptopan. Seringnya sih buat main game. Kalau buat masang HP juga macem-macem ya gunanya, karena bisa untuk video call, enak bisa diatur eye level sejajar mata, bisa juga untuk meeting pas musim WFH kayak sekarang. Habis itu bisa buat live di Instagram, TikTokan, dan bisa juga yang saya suka ya, itu main Switch atau nonton Netflix sambil santai di tempat tidur. Kebetulan saya ada masang rak buku di samping kasur, jadi kayak pas aja setupnya. Untuk perangkatnya sendiri ada dua jenis yang udah saya coba. Satu ini lebih kecil untuk HP atau Switch aja, sedangkan yang satu lagi lebih gede dan bisa muat tablet kayak iPad Pro 11 inci. Untuk versi smartphone yang lebih kecil, cara ngesetnya cuma dijepit biasa, sedangkan yang versi tablet menurut saya lebih solid karena bisa disetel seberapa kenceng. Selain itu, jarak jepitnya juga lebar sehingga masih bisa dipakai sekalipun meja atau permukaan yang mau kamu pakai itu agak tebal. Soal harga, keduanya udah pasti beda, yang kecil lebih murah, namun untuk yang gede, ini harganya naik jauh banget. Waktu saya beli satunya 50 ribuan, sekarang hampir 100 ribu. Saya juga bingung kenapa bisa begini, tapi ya begitulah hidup ya. Mungkin banyak yang cari. Satu tips saat pakai, baiknya itu diatur agar bagian tangkainya ditekuk atau dibuat melingkar supaya lebih kuat ketika menopang perangkat yang agak berat. Kecuali HP kamu itu kecil kayak iPhone 11 Pro atau iPhone SE, masih oke lah dan nggak bakal mudah jatuh. Lanjut di rekomendasi keempat, saya ada charger dari U. Produk ini memang bukan charger paling kencang dengan output yang gede, namun nilai lebihnya adalah pada fleksibilitas pemakaian. Dari luar memang kayak blok charger biasa dengan dua port yaitu USB-C dan USB-A yang masing-masing punya output maksimal 18 watt. Di atasnya ada lampu indikator dan di bawah ada layar persentase dan tombol power. Nah, buat apa kok charger ada layar persentase segala? Karena bukan cuma bisa jadi charger colok biasa, benda ini juga bisa dialihfungsikan sebagai power bank dengan kapasitas 8000 mAh. Jadi ketika dicolokin, selain ngisi baterai di handphone, saat itu juga baterai power banknya diisi. Belum selesai, perangkat ini juga punya fungsi wireless charging. Outputnya pun lumayan sekali 15 watt, jadi untuk beberapa perangkat ini udah bisa fast wireless charging. Satu lagi, di bagian colokannya ini bisa dilepas dan diubah jadi strip, sehingga pas banget untuk dibawa ketika traveling ke negara yang menggunakan jenis colokan yang sama. Dan satu lagi, sebagian terakhir ada controller atau joystick 8-bit Do. Menurut saya, ini adalah salah satu joystick third party terbaik yang bisa kamu beli saat ini. Oke, desainnya mungkin biasa aja, standar joystick dan punya alternatif warna sebagai pilihan. Namun, nilai lebihnya yang ditawarkan adalah konektivitas. Controller ini bisa terhubung dengan platform Windows, Android, macOS, Steam, dan juga Nintendo Switch. Agak disayangkan sih nggak bisa nyambung ke PlayStation, tapi adanya kemampuan terhubung ke Nintendo Switch udah jadi poin plus sendiri karena menjadikannya alternatif yang sangat baik dari Pro Controller yang harganya hampir 1 juta. Memang sih ini bukan alternatif yang paling murah karena 200.000, 300 juga ada, tapi dukungan konektivitasnya tidak sebanyak 8-bit Do. Tombol-tombolnya enak ditekan, responsif, dan joystick ini juga mendukung efek rumble. Jadi misalnya kamu main game yang ada getarnya, seperti di sini Animal Crossing pas mancing, kamu bisa tahu tuh ikannya dapat apa, sea bass atau oarfish. Jadi kayaknya itu aja dulu buat sedikit rekomendasi saya di bulan Mei 2020. Semoga ada yang cocok, semoga ada yang berguna, dan untuk detailnya bisa cek langsung pada kolom deskripsi di bawah. Sekian untuk video kali ini, Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, seperti biasa. Have a nice day.